Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teknik-teknik konseling dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Rosinta selaku moderator dari kelompok 6 dan pemateri yaitu Vista Palma Fadila bersama dengan Nanda Saputra. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Vista. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik konseling pendekatan person center terapi. Di sini yang materi pertama yaitu pandangan tentang manusia. Menurut pendekatan person center, manusia dipandang sebagai insan rasional, makhluk sosial, realistis, dan berkembang. Manusia yang memiliki perasaan negatif dan emosi antisosial merupakan hasil dari kefrustasian atas tidak terpenuhinya impuls dasar, ide yang berhubungan dengan hierarki kebutuhan Maslow. Contohnya seperti tingkah laku agresif merupakan ekspresi frustasi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tentang cinta atau love dan belongingnya. Kemudian materi yang kedua, materi selanjutnya, secara ringkas, konselor dengan pendekatan person center percaya bahwa manusia adalah satu, memiliki worth dan dignity dalam diri sehingga ia layak diberikan penghargaan. Yang kedua, memiliki kapasitas dan hal untuk mengatur dirinya sendiri dan mendapat kesempatan dan membuat penilaian yang bijaksana. Yang ketiga, dapat memilih nilainya sendiri. Yang keempat, dapat belajar untuk bertanggung jawab secara konstruktif. Yang kelima, memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Yang terakhir, memiliki potensi untuk berubah secara konstruktif dan dapat berkembang ke hidup yang penuh dan memuaskan. Dengan kata lain, akulturasi diri. Selanjutnya yang B adalah konsep dasar. Ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Dan yang kedua, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan penerimaan dan dapat memahami relasi atau proses konseling yang sedang dibangun. Kemudian yang C, tujuan konseling. Yang pertama yaitu open to experience, memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua yaitu self-truth, kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga yaitu internal source of evaluation, yaitu sumber internal evaluasi. Yang keempat, willingness to continue growing, keinginan yang berkelanjutan untuk berkembang. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudara Nanda, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vista yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Nanda Saputra, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang peran dan fungsi konselor, yaitu terdapat 3, yaitu yang pertama kongruensial atau keaslian. Kongruensi ini berarti bahwa konselor menampilkan diri yang sebenarnya atau asli, terintegrasi dan otentik. Yang kedua yaitu penerimaan tanpa syarat, conditional positive regard, berarti bahwa konselor dapat berkomunikasi dengan konseli secara mendalam dan jujur secara pribadi. Yang ketiga yaitu empati,
atau deep understanding adalah kemampuan konselor untuk memahami permasalahan dari konseling itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu tahap-tahap konseling. Yaitu tahap konseling ini pendekatan person-centered ini merupakan proses konseling yang fleksibel dan sangat tergantung pada proses komunikasi antara konselor dan konseli. Kondisi konseling ini dalam pendekatan ini dapat terlihat pada proses konseling antara konselor dengan konseli harus ada kontak psikologis terbangun hubungan interpersonal antara konselor dan konseli. Dan yang selanjutnya yaitu teknik-teknik konselor. Teknik-teknik konselor ini yang pertama ada mendengar aktif atau active listening, yaitu memperhatikan perkataan konseli, sensitif terhadap kata atau kalimat yang diucapkan, intonasi dan bahasa tubuh konseli itu sendiri. Yang kedua, mengulang kembali atau restanting atau paraphrasing, yaitu mengulang perkataan konseli dengan kalimat yang berbeda. Yang ketiga atau yang selanjutnya, memperjelas, yaitu clarifying adalah merespon pernyataan atau pesan konseli yang membingungkan dan tidak jelas dengan memfokuskan pada isu-isu utama dan membantu individu tersebut untuk menentukan dan memperjelas perasaan-perasaannya yang bertolak belakang. Untuk teknik yang selanjutnya yaitu menyimpulkan atau summarizing merupakan keterampilan konselor untuk menganalisis seluruh elemen-elemen penting yang muncul dalam seluruh atau bagian sesi konseling. Kemampuan ini sangat dibentuk pada saat proses transisi dari suatu topik ke topik lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu bertanya atau questioning. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam dari konseli. Dalam bertanya, terdapat dua jenis pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan tertutup yang hanya memberi peluang jawaban, ya atau tidak, dan yang kedua, yaitu pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata-kata seperti what apa, di mana where, kapan when, mengapa why, dan bagaimana how. Dan yang selanjutnya yaitu teknik menginterpretasi atau interpreting, yaitu kemampuan konselor dalam menginterpretasi pikiran, perasaan, atau tingkah laku konseli yang bertujuan untuk memberikan perspektif alternatif dan baru. Mengimplementasi membutuhkan keterampilan yang tinggi karena konselor harus menyampaikan interpretasi bukan dogma. Selain itu, konselor juga harus menentukan waktu yang tepat untuk melakukan interpretasi ini dan memberikan kesempatan bagi konseli untuk melakukan refleksi atau pertanyaan interpretasi konselor. Dan yang selanjutnya, mengkonfrontasi atau confronting merupakan cara yang kuat untuk menantang konseli untuk melihat diri secara jujur. Konfrontasi ini adalah cara yang efektif untuk membuka mata anggota kelompok, akan tetapi bila dilakukan secara tidak berhati-hati akan memberikan efek yang buruk dan merusak. Dan yang selanjutnya, merefleksikan perasaan atau reflecting feeling adalah kemampuan untuk merespon terhadap sesi perkataan konseli. Merefleksikan perasaan bukan sekedar memantulkan perasaan konseli tetapi termasuk pula ekspresinya. Dan yang selanjutnya, memberikan dukungan, supporting. Supporting ini adalah upaya memberikan penguatan kepada konseli, terutama mereka yang berhasil membuka informasi-informasi personal dia sendiri. Konselor memberikan dukungan dengan memberikan perhatian penuh kepada konseli tersebut dengan cara mendengar aktif, terdapat apa yang konseli katakan, mendekatkan diri secara psikologis, dan merespon dengan penuh dukungan. Namun teknik ini dapat menjadi counterproduktif karena konselor memberikan dukungan yang terlalu berlebihan kepada konseli. Selanjutnya, berempati, empathizing. Inti dari keterampilan empati ini adalah kemampuan pemimpin kelompok untuk sensitif terhadap hal-hal subjektif konseli. Untuk dapat membantu empati, konselor harus memiliki perhatian dan penghargaan kepada konseli itu sendiri. Dan yang selanjutnya memfasilitasi, facilitation. Teknik ini bertujuan memperdayakan konseli untuk mencapai tujuan-tujuannya. Terdapat beberapa cara yang spesifik yang dapat dilakukan konselor dalam memfasilitasi kliennya. Antara lain, yaitu yang pertama ada A, memfokuskan pada resistensing dalam diri konseli, membantu konseli untuk menyadarinya. Yang selanjutnya B, mengajarkan konseli untuk memfokuskan diri pada dirinya dan perasaan-perasaan yang ia alami.
Yang C, mengajarkan konseli untuk berbicara secara langsung dan jujur. Dan D, menciptakan situasi yang aman dan memberikan keberanian bagi konseli untuk mengambil resiko. Yang E, memberikan dukungan kepada konseli ketika mereka mencoba tingkah laku baru. Yang F, memberikan konseli untuk memiliki sikap terbuka kepada konflik yang ia alami. Yang selanjutnya, membantu konseli untuk mengatasi hambatan untuk berkomunikasi secara langsung. Yang H, membantu konseli untuk mengintegrasikan apa yang mereka pelajari dalam proses konseling itu sendiri dan strategi untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teknik yang selanjutnya itu memulai, initiating, keterampilan untuk memulai kegiatan dalam proses konseling seperti diskusi, menentukan tujuan, mencari alternatif solusi, dan sebagainya. Selanjutnya, menunjukkan tujuan, setting goals. Dalam teknik ini, keterampilan untuk menentukan tujuan konseling, di sini konselor harus dapat menstimulasi kliennya menentukan dan memperjelas tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam sesi konseling ini. Dan yang selanjutnya, mengevaluasi, evaluation, keterampilan untuk mengevaluasi keseluruhan proses konseling, karena evaluasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Setiap sesi konseling, konselor harus dapat mengevaluasi apa saja yang terjadi, termasuk respon, pesan, dan perasaan yang dirinya sendiri alami. Dan yang selanjutnya, memberikan umpan balik, giving feedback. Teknik ini merupakan keterampilan konselor untuk memberikan umpan balik yang spesifik, deskriptif, dan jujur atas dasar observasi dan reaksi terhadap tingkah laku konselor itu sendiri. Selanjutnya, menjaga, protecting. Itu upaya konselor untuk menjaga kliennya dari kemungkinan resiko-resiko psikologis dan fisik yang tidak perlu. Selanjutnya, mendekatkan diri, disclosing self. Kemampuan membuka informasi-informasi personal dengan tujuan membuat konseli menjadi lebih terbuka. Selanjutnya, mencontoh model atau modeling. Konseli belajar dari mengobservasi tingkah laku konselor. Untuk itu, konselor harus dapat menampilkan nilai-nilai kejujuran, penghargaan, keterbukaan, maupun mengambil resiko dan asertif. Selanjutnya yaitu mengakhiri atau terminating, yaitu keterampilan konselor untuk menentukan waktu dan cara mengakhiri kegiatan konseling itu sendiri. Keterampilan ini dibutuhkan untuk menutup sesi konseling dan mengakhiri konseling dengan sukses. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kesimpulan dari presentasi pada sore ini yaitu pendekatan person-centered ini, Rogers memandang manusia dapat menyusun dirinya sendiri. Menurut persepsi kenyataan, konseling pendekatan ini mengacu pada konsep diri ini. Sanggup melakukan perubahan pribadi yang konstruktif. Hubungan antara konselor dan konseli merupakan hubungan yang kongruen, menerima apa adanya dan empatik. Seseorang juga dapat termotivasi untuk mengaktualkan diri dalam kenyataan yang dipersepsinya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.